Penerapan nilai Pancasila bidang ilmu dan profesi. Konteksnya itu yang pertama ada nilai-nilai kandungan dalam sila Pancasila, yang kedua contoh bidang ilmu dan profesi, yang ketiga implementasi spesifikasi profesi, dan yang keempat adalah ekstrak. Awal-awal kita akan bahas yang pertama, yaitu nilai-nilai dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung itu mempraktekkan prinsip kerja sebagai ibadah. Contohnya selalu bersyukur dan ikhlas dalam menjalani pekerjaan yang diamanahkan. Yang kedua, memiliki rasa takut kepada Tuhan. Contohnya tidak melakukan suap maupun praktek-praktek yang merugikan perusahaan. Dan yang ketiga, mengutamakan kejujuran di atas segalanya. Kita lanjut sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung yang pertama adalah menolong, baik menolong teman yang sedang kesusahan ataupun saudara. Yang kedua adalah bersikap adil, tidak membeda-bedakan dalam memilih rekan sekerja bawahan atau customer. Yang ketiga, memiliki sikap saling berbagi, baik ilmu maupun hal-hal positif lainnya. Yang keempat, meminta maaf atau memaafkan apabila melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, hormat dan taat kepada atasan, meskipun atasan tidak sesuai dengan harapan kita. Kita lanjut sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung itu kerjasama dan saling mendukung. Contohnya bekerja dengan partner kerja. Yang kedua adalah toleransi. Contohnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan budaya. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung yang pertama adalah musyawarah, contohnya menyelesaikan masalah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, berpendapat, contohnya memberi usulan dan masukan dalam forum perusahaan. Yang ketiga, disiplin, contohnya melaksanakan segala aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab. Kita lanjut ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung pertama ada adil. Contohnya itu seperti memberikan tugas secara merata dan sesuai dengan kemampuan masing-masing pekerjanya, terus merekrut pekerja tanpa memandang suku, agama, maupun ras. Yang kedua itu peduli, contohnya memperhatikan keadaan rekan kerja seperti kesehatan maupun kesulitannya. Yang ketiga tegas, contohnya memberi pujian kepada pekerja yang berprestasi dan teguran kepada mereka apabila melakukan kesalahan. Kita lanjut pada poin kedua, yaitu contoh bidang ilmu dan profesi. Bidang ilmu dan profesi sebagai berikut. Yang pertama pendidikan, ada guru, dosen, tentor. Terus kesehatan, dokter, perawat, bidan, dan apoteker. Politik seperti hukum, jaksa, politikus. Seni, pelukis, penyanyi, desainer. Pertanian, petani, agronom, biokemis. Dan yang terakhir teknik seperti konsultan, kontraktor, dan arsitek. Kita lanjut ketiga, implementasi spesifikasi profesi. Dibagi dua, yaitu kesehatan dan politik. Untuk kesehatan itu contohnya profesi dokter, seperti menghormati dan menghargai privasi penyakit yang diderita pasien, tidak membeda-bedakan pasien, terus bermusyawarah dengan rekan medis, pasien, dan keluarga sebelum melakukan tindakan.
Yang kedua ada politik, seperti profesi hakim, berlaku adil terhadap suatu perkara dan memutuskan tanpa pandang bulu, lalu menerapkan persatuan kesatuan bangsa sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap pelaku suatu perkara. Sesungguhnya orang-orang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Al-Bayyinah surat ke-98 ayat ke-7. Sekian, terima kasih.